Apakah kamu punya masa lalu yang masih menghantui kamu sampai hari ini? Masa lalu itu membuat kamu jadi sering kepikiran terus walaupun sebenarnya kamu tidak mau memikirkannya. Kamu sudah mau untuk lepas tapi pikiran tuh masih datang terus, memori masa lalu masih datang, bisa muncul tiba-tiba atau kemudian juga bisa muncul dalam mimpi kamu, memimpikan masa lalu kamu yang tidak nyaman itu padahal kamu sebenarnya sudah mau lepas dari itu semuanya. Teman-teman, kalau kamu bisa untuk lebih baik atau bisa lebih lepas dari masalah ini, yuk saksikan video ini sampai habis untuk kamu tahu gimana caranya. Ya, dan yang baru pertama kali tonton video ini silahkan subscribe ya. Dan yang sudah tonton tapi belum subscribe, yuk subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Teman-teman semuanya, setiap orang itu pasti punya masa lalu ya, masa lalu yang tidak nyaman. Ada orang yang punya masa lalu yang pahit, ada orang punya masa lalu yang tidak mengenakan, ada peristiwa kelam di masa lalu. Ketika kita pernah mengalami masa lalu yang pahit, kita akan sering kali berusaha melupakannya dan ada beberapa orang yang bisa move on dari masa lalu, ada beberapa orang yang belum bisa move on dari masa lalu. Kebanyakan orang ketika punya masa lalu yang pahit, maka dia pengen masa lalu itu hilang atau memori itu hilang. Teman-teman, sayangnya adalah memori itu tidak bisa dihilangkan. Memori itu nggak bisa hilang, teman-teman. Yang bisa kita bantu untuk kamu bisa lepas dari semua masa lalu itu adalah bagaimana kamu bisa menghilangkan emosi-emosi yang berkaitan dengan memori itu. Jadi memorinya tidak hilang, teman-teman, tapi emosi-emosi yang berkaitan dengan memori itu bisa hilang sehingga kamu bisa melanjutkan hidup kamu. Jadi contoh saja, kalau kamu punya peristiwa masa lalu di mana kamu diselingkuhin, di mana pasangan kemudian selingkuh dan kamu masih teringat sampai hari ini, sehingga membuat kamu jadinya sering marah dan sebagainya, maka yang bisa dibantu adalah bukan menghilangkan memorinya itu, tapi adalah melepaskan emosi-emosi yang berkaitan dengan peristiwa itu, sehingga kamu bisa hidup di masa sekarang, kamu bisa melanjutkan hidup kamu lagi. Ya, demikian juga dengan semua peristiwa-peristiwa memori masa lalu apapun yang sepahit apapun, traumatik apapun itu bisa dibantu. Termasuk kalau kamu juga mengalami gangguan kecemasan, mungkin kamu juga pernah mengalami suatu hal yang sangat shock di masa lalu karena kamu mengalami panik yang tiba-tiba, kamu mengalami kaget yang tiba-tiba, ketakutan luar biasa sehingga kamu khawatir bahwa itu terjadi lagi. Nah, yang kita bisa bereskan adalah bagaimana kamu bisa untuk bisa netral dengan kejadian itu, ya. Poinnya adalah menetralkan kejadian itu, menetralkan emosinya. Jadi memori itu menjadi hal yang hanya sekedar memori dan semuanya terlepas, ya. Kenapa video ini dibuat? Karena ada beberapa orang dari kita yang benar-benar masih stuck di masa lalu. Oke, sehingga yang terjadi adalah kita jadi sering tidak bisa tidur, yang terjadi adalah kita sering kehilangan fokus, yang terjadi adalah kita jadi merasa tidak bersemangat, yang terjadi adalah kita jadi sering merasa malas untuk bekerja, menarik diri dari pergaulan, dan banyak hal lainnya ya teman-teman. Nah, hal ini yang perlu untuk kita segera bereskan. Teman-teman, pasti sangat tidak nyaman kan teman-teman sudah tahu bahwa saya udah mau move on, ngapain saya punya pikiran itu. Tapi entah kenapa memori itu muncul lagi. Saya sudah mau move on, tapi kenapa itu selalu muncul. Jadi ketika kamu misalnya membina hubungan baru, peristiwa traumatik di masa lalu masih muncul, menghalangi kamu untuk menjadi diri kamu apa adanya, membuat kamu jadi tidak bisa bebas ya. Itu kemudian juga ketika kamu punya memori lain, painful memori lain, kamu jadinya merasa tidak nyaman sekali. Jadi bagaimana supaya kita bisa lebih menghadapi itu? Yang pertama adalah kita bisa menggunakan mindfulness, teman-teman. Mindfulness di mana kita belajar untuk hidup di masa sekarang, detik ini. Di mana kita tidak menghakimi apa yang sedang terjadi. Sehingga dengan konsep ini bahwa kita tidak menghakimi apa yang terjadi, maka memori masa lalu itu akan kita pandang hanyalah sebagai memori saja. Oke? Jadi kita hanya sebagai pengamat dari memori masa lalu. Dan ketika kita terus berlatih bahwa kita sebagai pengamat saja dari memori masa lalu, lama-lama emosi itu akan berkurang. Di awal mungkin akan menantang teman-teman ketika melakukan hal ini. Menjadi pengamat, kemudian hanya sekedar pengamat, kemudian setelah ada pengamat, kemudian akan mengalami emosinya betul berkurang. Terus setiap kali itu memori muncul, kita hanya anggap bahwa itu hanyalah sebagai memori saja. Hanya sebagai gambar saja, tidak bereaksi. Lama-lama, kekuatan emosi di balik memori itu kemudian akan sekali lagi berkurang dan kemudian Anda lepas dari itu semuanya. Itu bisa menggunakan cara mindfulness. Nah, kemudian yang kedua kamu bisa juga gunakan dengan cara adalah melepaskan emosi-emosi yang berkaitan dengan masa lalu.
Oke ya. Jadi kamu bisa lepaskan ini dengan menggunakan teknik CBT, Cognitive Behavior Therapy. Kamu juga bisa menggunakan namanya hipnoterapi, atau kamu bisa gunakan teknik-teknik lain adalah untuk melepaskan semua emosi-emosi ini. Nah, bagi kamu yang belum bisa ke hipnoterapi atau kamu belum bisa ke psikolog, maka yang bisa kamu lakukan adalah, "Oh, yuk mari kita ketika kamu ada pikiran-pikiran itu atau emosi-emosi itu, yuk kita pakai cara sederhana dulu dengan cara kamu menulis semua emosi-emosi kamu di kertas, ya. Menulis semua emosi-emosi kamu dan begitu kamu bisa menuliskan semua emosi, mengakui emosi-emosi yang muncul, maka itulah salah satu pelepasan yang hadir. Dan kemudian setelah kamu melakukan itu, kemudian jangan lupa teman-teman untuk selalu memaafkan dirimu sendiri. Karena ini tahapannya juga penting. Setelah kamu melepaskan, setelah kamu bisa melepaskan emosi-emosi itu, maka yang perlu lakukan adalah memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri dengan cara apa? Kamu cukup berkata pada diri kamu sendiri, saya maafkan diri saya sendiri atas semua keputusan yang terjadi, atas semua peristiwa masa lalu yang tidak menyenangkan itu, saya memaafkan semuanya. Nah, kadang-kadang teman-teman memaafkan juga nggak mudah, ya, karena itu sangat menyakitkan. Jadi kalau kamu belum bisa memaafkan, tidak perlu terlalu memaksakan tidak memaafkan, akui bahwa kamu belum bisa memaafkan, it's okay kalau belum bisa memaafkan. Kamu akan bisa maafkan dengan kamu meniatkan diri untuk kamu lebih baik dari hari ke hari. Nah, supaya kamu bisa lebih mudah memaafkan, maka yang perlu dilakukan adalah kamu perlu belajar menerima apa yang telah terjadi. Nah, ini bagian kadang-kadang ini adalah bagian terberat dari yang ketika kita punya pengalaman traumatis masa lalu. Menerima apa yang telah terjadi. Kelihatannya gampang menerima apa yang terjadi, tapi dalam hal kenyataannya adalah ketika kita berusaha menerima apa yang terjadi, itu beban teman-teman, itu susah teman-teman. Nah, sehingga yang diperlukan adalah kamu perlu memutuskan teman-teman, memutuskan untuk mengizinkan kamu menerima apa yang telah terjadi. Di level ini, kalau kamu susah untuk menerima, kamu perlu untuk memutuskan teman-teman. Memutuskan menerima apa yang telah terjadi, karena itu sudah terjadi dan itu nggak bisa kembali lagi. Sehingga ketika kamu bisa menerima apa yang telah terjadi, kamu memutuskan menerima apa yang telah terjadi, kamu akan jauh lebih baik lagi ke depannya. Dengan kamu bisa menerima apa yang terjadi, kamu akan jauh lebih tenang, kamu bisa melanjutkan hidup kamu. Kalau cara-cara yang saya sampaikan ini belum bisa membantu kamu, maka kamu bisa kontak di nomor ini untuk kita lakukan terapi. Ya, teman-teman. Dan yang mau saya tambahkan, teman-teman, semakin kamu berusaha melupakan, itu semakin kuat rasanya. Jadi tidak perlu berusaha melupakan, tapi cukup belajar sadari bahwa aku hidup di masa sekarang, itulah masa lalu. Ya, setiap kali memori itu muncul, saya hidup di masa sekarang, itu adalah masa lalu. Hal itu juga akan membantu kamu untuk kamu jauh lebih tenang. Tidak lagi terpenjara dengan pikiran masa lalu kamu. Seperti kata pepatah teman-teman, jangan biarkan masa lalu mengambil hidupmu. Jangan biarkan memori masa lalu membuat kamu terpenjara dan kamu tidak bisa menikmati hidup kamu di masa sekarang dan masa akan datang yang bisa jauh lebih baik dan jauh lebih happy lagi. Demikian video singkat dari saya teman-teman, semoga bisa membantu kamu untuk kamu bisa bebas dari masa lalu yang menakutkan. Salam, bye-bye, trauma.